Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, ini serinya di Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudara, di Perjanjian Lama. Jadi masih kita belajar di Perjanjian Lama. Nah, judulnya hari ini adalah Perjalanan Pertumbuhan Rohani kita, Bapak Ibu Saudara ya. Perjalanan pertumbuhan rohani kita ya, itu dipengaruhi masa lalu kita, Bapak Ibu Saudara ya, khususnya ketika kita dimuridkan, khususnya ketika kita proses bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, kita semua melihat bahwa ada kendala-kendala di masa lalu. Nah, rupanya bukan hanya kita, tetapi juga bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara ya, itu juga punya kendala, punya masalah gitu ya. Dalam pertumbuhannya, dalam proses mereka bertumbuh menjadi dewasa kepada perjalanan tanah Kanaan, Sang Guru, Sang Pencipta, Sang Penguasa langit dan bumi juga memiliki kendala karena bangsa Israel ini pikirannya masih kepada masa lalu, gitu ya, saudara ya. Nah, ini kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, sebab kadangkala kita tidak menyadari dan bahkan menganggap bahwa masa lalu itu benar, itu yang baik, itu yang betul, gitu. Nah, ini repot kalau begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau sudah berkata, wah ini benar, yang benar ya ini gitu. Nah, maka Bapak Ibu Saudara tidak ada kebenaran lagi. Nah, bahaya itu, kita harus hati-hati. Kita harus menjadi orang yang rendah hati, selalu berkata, mau belajar, mau diajar, saudaraku mau terus bertumbuh ke arah Tuhan, ke arah rencana Tuhan. Ya. Mari kita baca Keluaran 17 ayat 3 dan 4. Ya, ini kisah tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan, keluar dari jajahan penguasaan Firaun, Bapak Ibu Saudara ya. Demikianlah firman Tuhan. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ya di Keluaran ini, saudara, Bapak Ibu Saudara, maka kita itu geli-geli gitu, saudaraku ya, senyum-senyum sendiri gitu. Ya, kalau kita merenungkan kitab Keluaran itu, waduh, dari Musa dipanggil keluar api itu, coba kita bayangkan seandainya di situ ya, saudara-saudara, yang keluar apinya gitu, wah, kita bayangkan, wah, luar biasa, ajaib, kita jadi geli. Nah, ini saudara-saudara, kejadian ini bangsa Israel itu, saudara-saudara, sudah keluar dari Laut Taberau, saudaraku. Dia barusan melihat, mereka barusan melihat satu keajaiban Tuhan yang dahsyat itu, saudara, yaitu menenggelamkan pasukan Mesir, saudara-saudaraku. Menenggelamkan, saudaraku, sejumlah besar pasukan dengan melalui Laut Taberau. Tetapi Bapak Ibu, dalam perjalanannya, dia, saudaraku, menemukan bahwa dirinya kehausan, saudaraku ya, punya masalah haus. Nah, yang pertama, saudaraku, dipersalahkan adalah sang pemimpin, gitu, si Musa. Ya, saudaraku, Musanya ini dipersalahkan. Dikatakan, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Kamu mau bunuh saya, bunuh anak saya, bunuh istri saya, ternak saya. Saudara-saudara,
Ini perkataan saudaraku dilemparkan kepada Musa yang memimpin bangsa Israel ini. Saudara-saudaraku, kita dalam perjalanan rohani kita seringkali begitu. Saudara-saudaraku, ya. Wah, ini pembimbingku edan ini gitu. Maaf Bapak Ibu Saudaraku ya. Gila ini gitu. Saya sering menemukan wah ora waras gitu. Enggak logis. Masa kita ini disuruh doa puasa 40 hari, 40 malam gitu. Masa kita ini suruh doa semalaman terus gitu ya. Masa kita ini suruh baca Alkitab terus. Wah, mereka itu apa mau bunuh kita? Kita itu kan mestinya diajari dagang, diajari apa saudaraku, wah ini pembimbing kita ini, masa ini keluarga saya ini sedang ada begini, saya disuruh pelayanan, malah jadwal pelayanannya malah dipadatkan. Wah, pembimbing saya ini studinya ini, wah mereka mau bunuh kita ini gitu, saudara-saudara. Tidak jarang yang ngomong begitu, saudara-saudara ya. Tidak sedikit, saudaraku, ketika saya pernah satu kejadian, saudaraku, kamu tidak boleh lagi dengar musik-musik dunia, belajar gitu, karena kamu tidur aja harus pakai musik-musik dunia. Wah, dia marah. Apa kita itu harus mati? Apa-apa tidak boleh, rokok tidak boleh. Kita dengar musik dunia tidak boleh. Ngomong kasar sedikit, misuh sedikit ditegur. Ya, mati aja, tidak usah hidup di dunia. Gitu, saudara-saudaraku ya. Jadi, ini sama dengan bangsa Israel. Ketika dia dalam perjalanannya mentok sebuah masalah, dia ingat kehidupan di Mesir. Mesir lebih bagus. Mesir di sana bebas. Mesir masih makan enak, minum enak. Saudara-saudaraku, semuanya itu menghambat pertumbuhan bangsa Israel. Kita harus berubah. Saudara-saudara, mari kita lihat poin-poin apa yang perlu kita dapatkan di sana. Saudara-saudaraku ya, kadangkala kita setelah terima Tuhan Yesus untuk berubah menjadi manusia rohani, memang kita harus mengalami kematian daging. Saudara-saudaraku, ini ada beberapa poin, saudaraku. Yang pertama, ketika kita bertumbuh, kadangkala situasi buruk di Mesir, kehidupan lama itu ada. Jujur, kita ini kita sadari, kadangkala kita masih, saudaraku, mengingat itu, saudara-saudara ya, kita belum menjadi malaikat ya. Di Mesir, saudaraku, bangsa Israel tahu bahwa mereka dulu melalui Yakub, saudaraku, Yusuf, mengalami kejayaan yang luar biasa. Mereka, saudaraku, makan enak, saudaraku, mereka menjadi bangsa yang di atas, saudaraku ya. Tetapi mereka juga lupa bahwa mereka juga pernah dianiaya, mereka pernah diperbudak, mereka mendapatkan kesulitan, mereka lupa. Tetapi yang jelas, situasi buruk, ya, kehidupan lama yang tidak menyenangkan itu ada di dalam hidup. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, kenangan manis, kenangan indah, membentuk karakter sifat kita yang pengen selalu enak, saudara pengen selalu hidup di dalam kenyamanan, itu selalu ada, saudaraku ya, di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa masa lalu kita, saudaraku ya, itu menghambat pertumbuhan rohani kita. Tidak semua memang, Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu ketika kita sedang dipisahkan dari dunia, kita sedang dikuduskan, kita sebenarnya nanti dikembalikan kepada dunia. Dikuduskan artinya dipisahkan, Bapak Ibu Saudara ya. Dipisahkan dari kehidupan dunia ya. Kita memiliki kehidupan yang berbeda. Nah, saudara-saudaraku, Alkitab tadi mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan. Saudara-saudara, saya pernah punya murid, saya mengatakan pekerjaanmu itu menurut aku perlu ganti. Gitu. Pendapatan memang besar, tapi kamu perlu ganti. Itu tidak berkenan. Wah, itu saudaraku marah besar. Saudaraku, kenapa kamu mau gini, saudara-saudaraku?
sangat belajar betul bahwa menjadi pembimbing rohani itu harus mencurahkan kehidupan Kristus yang sudah dicurahkan kepada kita harus tercurah di dalam kehidupan murid yang kita pimpin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, bangsa Israel juga mengalami hal yang sama, tetapi mereka terus berjalan, mereka terus, saudaraku, menuju tanah Kanaan. Yang terakhir, Bapak, ini menjadi solusi yang terakhir ini. Nomor 3, saudara-saudaraku, Musa, dia datang kepada Tuhan. Saudaraku, lalu dia berseru-seru kepada Tuhan tentang sebuah permasalahan yang dihadapi bangsa Israel yang ingin, saudaraku, membunuh dia, melemparinya dengan batu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan untuk menolong kita keluar dari kehidupan lama kita. Saya ada di tempat ini, saya berdiri menyampaikan firman Tuhan bukan karena kekuatan saya, tetapi ada pembimbing-pembimbing saya, ada orang-orang saudara yang berseru-seru kepada Tuhan. Keselamatan itu turun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini adalah waktu yang tepat. Bangsa kita, saudaraku, 350 tahun dijajah oleh penjajah kita, saudara-saudara ya, yang menjajah kita maksud saya, ya, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kepedihan, dan itu sulit mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, harus ada orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, supaya bangsa kita, Bapak Ibu Saudaraku, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami cinta Tuhan. Harus ada orang-orang yang berseru-seru, supaya orang-orang yang dikasihi Tuhan, cintanya Tuhan ini keluar dari kesulitan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa.